Everybody needs a little time away. I heard her say from each other. Even lovers need a holiday. Far away from each other. Hold me now. It's hard for me to say I'm sorry. I just want you to stay. Ada harapan yang tertunda, ada mimpi yang belum nyata, tapi bukan berarti tak bisa. Mungkin waktunya belum tiba. Ini proses yang indah, meski tak selalu mudah. Tiap air mata ajarkan tentang makna bahagia. Selamat pagi teman-teman. Baik, hari ini kami berada di Rumah Budaya Sumba, yaitu tepatnya di SBD Sumba Barat Daya. Hari ini kami hadir di tempat ini untuk melakukan eksplorasi, di mana eksplorasi kami pada hari ini adalah untuk memperoleh data di dalam riset. Adapun sebagai berikut adalah untuk mengenali sejarah rumah budaya khususnya di SBD dan memahami makna budaya dan tradisi di Sumba Barat Daya, serta untuk mengetahui dalam proses pembuatan kain tradisional yaitu tenun ikat, serta juga menggali nilai-nilai kehidupan masyarakat Sumba khususnya di SBD di tempat ini. Oke, kita lanjut ke video berikutnya. Terima kasih. Selamat pagi Bapak, ini kami dari Unmaris datang untuk wawancara sedikit tentang rumah budaya Sumba di tempat ini. Apakah boleh di? Oke, boleh. Saya mungkin perkenalkan diri dulu. Ada nama siapa? Oke, saya atas nama Yadi. Yadi, semester 4. Oke. Saya atas nama Anki, saya atas nama Iki, Saya atas nama Kenalan. Oke, semester 4 semua. Perkenalkan, saya Aster Spidi, penanggung jawab tempat ini. Saya bekerja di tempat ini dalam rangka untuk pelestarian budaya Sumba ya. Jadi langsung saja adik-adik bertanya dan saya akan jawab sesuai dengan pertanyaan adik-adik. Oke, siap. Kira-kira sejak kapan rumah budaya Sumba ini dibangun dan dikenal oleh masyarakat luas, baik lokal maupun di luar daerah? Oke. Pendiri museum ini seorang pastor Katolik, namanya Pak Robert Ramone. Dia memulai jejak kebudayaannya itu dimulai dari beliau seorang fotografer. Dia memotret banyak hal tentang budaya Sumba, pada akhirnya dia jatuh cinta terhadap budaya Sumba. Ya, memang Pak Robert ini seorang pastor yang asalnya dari Kodi, gitu, orang Sumba juga gitu. Iya. Jadi rumah budaya ini dibangun di tahun 2010. Kemudian diresmikan di tahun 2011. Oke, siap. Apakah sebelumnya waktu itu ketika mau dibangun begitu ada sepihak yang melarang atau mengatasnamakan ini tempat atau minta saya atau bagaimana begitu? Proses pembangunan tempat ini kan, tempat ini saya mau kasih tahu sama adik-adik sekalian ya. Ya. Nanti sampai bisa pertanyaan gitu yang lain ya. Tempat ini kan status kepemilikannya adalah gereja Katolik, ya, kongregasi CSSM.
ya seorang pastor ini kan dia membangun tempat ini tanpa ada hambatan dan tantangan. Ya ada misalkan renovasi, revitalisasi dan sebagainya, itu tidak menjadi masalah ya. Tapi pada intinya adalah tempat ini ya dibangun atas dasar inisiasi partai untuk membangun pelestarian budaya Sumba. Tidak ada masalah atau hambatan yang fatal. Tanduk rumah di dalam filosofi kebudayaan orang Sumba ya, atau dalam bahasa Jawa kaduma, itu simbol kesejajaran, kesetaraan, kesamaan antara perempuan dan laki-laki di dalam rumah adat Sumba itu sama haknya. Ya. Tanduk rumah itu begini, kaduma itu begini. Kalau misalkan simbolnya itu menggunakan ukiran ayam, satu ayam jantan, satu ayam betina. Kalau misalkan menggunakan tanduk, itu satu tanduk kabel jantan, satu kabel jantan betina. Kalau misalkan menggunakan ukuran manusia, satu ukuran perempuan dan laki-laki. Itu simbol kesetaraan. Kita punya kakek nenek moyang dulu itu sudah bicara soal kesetaraan, emansipasi ya. Ya, menempatkan perempuan juga itu sudah sama. Tetapi prakteknya dominasi laki-laki itu masih tinggi. Apa contohnya begitu? Contohnya adalah status kepemilikan hak ahli waris di Sumba, saya selalu yang punya tanah siapa yang menguasai tanah? Ya, laki-laki gitu. Karena dianggap perempuan nanti dia akan memiliki suami yang juga tanah banyak gitu. Jadi orang tua dulu kita itu sudah mendoakan anaknya ya, bahwa nanti anak perempuan saya dia akan bersuami dengan yang punya tanah banyak gitu. Itu contoh yang paling sederhana. Di dalam aturan negara ya, status anak itu tidak boleh dipisah atau dibeda-bedakan. Ya. Pembagian hak ahli waris itu negara mengaturnya sama. Mau dia perempuan, mau dia laki-laki, kalau sudah bagi tanah harus kasih juga. Atau misalkan mau bagi harta dan lain sebagainya, itu harus diberi kepada perempuan. Karena praktek di dalam budaya Sumba itu berbeda. Terus begini, kalau pertanyaan bro tadi berkaitan dengan menara, di dalam kebudayaan Sumba menunjukkan bahwa semakin tinggi menara rumah adat Sumba menunjukkan status sosial kebudayaan itu. Jadi kalau rumah itu menaranya tinggi, artinya bahwa ya rumah atau orang itu atau suku itu dia yang paling kakak, atau dia yang paling senior, atau dia yang paling ditokohkan di dalam kampung atau suku tersebut. Tetapi juga ada tafsiran yang berbeda, misalkan di dalam tafsiran di Sumba Timur. Sumba Timur bilang begini, semakin tinggi menara orang Sumba menunjukkan semakin dekat dia dengan pencipta alam semesta atau leluhur. Kalau kita berdoa kan begini, ya itu kan menunjukkan sebuah menara. Itu ya. Mungkin kembali dari topik pertama tadi di dalam rumah budaya Sumba ini, apakah dari pemerintah ada kontribusi dulu mungkin dalam bentuk pendanaan ya, atau masukan, saran dan beberapa. Oke. Kami di Lembaga Pelestarian Budaya Sumba begini. Saat ini belum ada bantuan dari pemerintah apapun itu, gitu ya. Ya, kalaupun ada bantuan, kami menyarankan untuk pemerintah membantu kampung-kampung ada di Sumba. Ya, kami punya kekhawatiran. Kami juga Lembaga Pelestarian Sumba sekarang sementara membangun. Dan nanti kalau adik-adik semua bulan tahun lalu 2005 kami membangun rumah adat di Manola. Ada 5 kampung yang kami bangun, mulai dari proses bawah sampai atas upacaraan sampai selesai. Itu di Kampung Manola. Nanti kita juga di tahun ini sementara proposal sudah saya selesaikan, dan di dalam proses seleksi itu kita juga akan membangun di tahun ini itu di Kampung Umbukoba. Ya, mungkin ada yang pernah ada ke Umbukoba? Asli dari mana? Oh ya, Umbukoba Manola kalau sudah bangun ya. Setelah itu juga nanti di Ratenggaro ya. Nah, artinya apa? Kami tidak mengharapkan dukungan pemerintah terhadap kami di sini. Tapi kami berharap bahwa pemerintah lebih konsisten, lebih berupaya mengalokasikan anggaran untuk pembangunan kampung-kampung adat di Sumba. Bayangkan toh bro, kampung adat di Sumba ini kan setiap tahun hampir terbakar. Perwakilan ada kampung yang terbakar. Kalian mau tahu tidak apa akibatnya terbakarnya kampung adat? Pertama, tidak adanya air bersih atau air di satu kampung itu. Ya. Coba kalau misalkan setiap kampung adat di Pulau Sumba ini, di Sumba Bardaya ini, ada
sumur bor yang kemudian pada saat terjadi kebakaran langsung disemprot, selesai, tidak ada masalah. Jadi kalau misalkan hal sederhana itu pemerintah tidak pikirkan, maka selamat datang kepunahan kampung adat di Pulau Sumba gitu. Iya. Mungkin itu saja. So, masih ada mungkin. Oke, silakan. Mungkin sejauh ini seberapa besar peran masyarakat setempat dalam mengembangkan budaya di tempat ini? Yang pertama, peran masyarakat sekitar sini yang pertama, kami punya komunitas sepeda, Iya. Sekolah Pelestarian Budaya Sumba, sepeda Sumba. Kebetulan saya penanggung jawabnya, namanya sepeda, Sekolah Pelestarian Budaya. Iya. Anak-anak sekitar sini, anak-anak berusia PAUD sampai kelas 1 SMP, setiap hari Senin, Rabu sama Sabtu, mereka datang sini belajar tentang budaya Sumba dengan saya tentunya. Iya. Artinya apa? Kami punya harapan bahwa rumah budaya Sumba ini suatu ketika akan hancur. Rumah budaya Sumba ini suatu ketika akan menjadi abu. Tetapi yang paling penting adalah anak-anak generasi penerus orang Sumba tahu dan mengerti tentang nilai budaya orang Sumba. Gitu. Mungkin terakhir dari kami, apakah ada masukan dan saran yang diutarakan kepada kami generasi muda untuk Ya. melestarikan budaya? Yang pertama, saran saya begini, urusan budaya itu harus menjadi tanggung jawab pemerintah dan juga orang-orang yang mengerti tentang budaya Sumba. Saya tidak mau mengatakan bahwa budaya itu tanggung jawab kita bersama, tidak. Iya. Ujung-ujungnya tidak ada yang tanggung jawab. Saya tidak bilang kita tanggung jawab bersama ini soal kemiskinan. Ujung-ujung tidak ada yang tanggung jawab. Saya tidak mau bilang ini soal stunting tanggung jawab kita bersama, tidak. Ujung-ujung tidak ada yang tanggung jawab. Saya tidak bilang pengelolaan dana desa itu harus transparan. Ujung-ujung tidak ada yang transparan. Tapi yang satu yang saya mau bilang adalah urusan budaya harus menjadi urusan pemerintah, memberikan pendampingan, memberikan anggaran kepada orang-orang yang mengerti tentang budaya, khususnya orang-orang kampung adat, orang-orang adat di kampung-kampung, diberikan dana suntikan untuk mereka terus menjadi pewarta budaya Sumba. Oke? Mungkin itu dari kami. Terima kasih banyak atas waktu dan selamat pagi teman-teman. Saya mahasiswa dari Universitas Calamari Sumba, ingin memperkenalkan nama. Itu nama lengkap saya Bulyani Nilpila, biasa dipanggil Yadi. Gitu ya. Saya atas nama Milian Cipadaka, biasa dipanggil Angki. Saya atas nama Francisco Safirus Malo, biasa dipanggil Iki. Saya atas nama Yohana Kakadaha, biasa dipanggil Yolan. Saya atas nama Dewi Liana Tamina, biasa Atas nama Yusuf Lende, biasa dipanggil Yusuf.